Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Hari ini dalam rangka hari ulang tahun Rumah Sakit Prasetya Bunda yang ke-15, saya diminta untuk mengetengahkan mengenai etika, di mana etika ini merupakan hal yang penting dalam pelaksanaan praktek kedokteran ataupun praktek tenaga kesehatan lainnya. Oleh karena itu, judulnya pun saya bikin urgensi etika dalam praktek kedokteran. Dalam pelaksanaan praktek kedokteran ada 3 hubungan penting ya. Yang pertama, hubungan medik yang sering diagung-agungkan oleh siapapun ya. Karena di sini terdapat hubungan yang tidak seimbang antara pasien dengan dokter ya, di mana dokter mempunyai pengetahuan yang lebih tinggi daripada pasien. Yang kedua, hubungan sosial antar manusia. Ini yang disebut dengan etika ya. Ini yang berbicara di sini adalah mana yang pantas, mana yang baik, mana yang patut disampaikan oleh dokter atau tenaga kesehatan kepada pasien. Dan yang ketiga adalah hubungan perikatan atau bukan perjanjian antara dokter dengan pasien, yaitu hubungan hukum. Di ketiga ini yang paling penting adalah etika ya. Sebaik-baiknya orang mempunyai disiplin ilmu yang tinggi, tetapi kalau etikanya tidak baik maka dia akan bermasalah. Begitu juga sebaik-baiknya, sepintar-pintarnya dia menguasai hukum kesehatan, hukum kedokteran ataupun hukum apapun, ketika etika tidak dihadirkan maka ini pun akan menjadi masalah. Nah, etika disebut juga akhlak atau adab ya, yaitu ilmu tentang bagaimana seseorang harus berpikiran atau berniat baik agar melahirkan bahasa yang sopan serta perilaku santun sehingga bisa tercapai ketenangan, kedamaian, ketentraman dan kebahagiaan pada diri sendiri dan orang lain. Etika itu harus dipelajari, harus dipahami, dan yang lebih penting adalah harus diimplementasikan atau dilaksanakan. Etika itu menurut saya sangat berkolerasi dengan konsep berketuhanannya seseorang. Jadi semakin baik sikap berketuhanannya seseorang, maka akan semakin baik pula etikanya. Maka beretikalah terlebih dahulu sebelum berprofesi ya. Nah, etika itu tadi saya bilang kedudukannya lebih agung, lebih tinggi, lebih penting daripada ilmu dan hukum. Sehingga orang yang beretika lebih disukai oleh orang lain daripada orang yang sekedar berilmu saja. Dokter yang beretika jelas lebih disukai ya daripada hanya sekedar berilmu saja. Begitu juga bidan ataupun tenaga kesehatan lainnya. Berprofesi tanpa beretika akan membahayakan bagi dirinya sendiri dan juga orang lain. Makanya pahami dan implementasikan atau laksanakan etika sebelum mengimplementasikan ilmu kedokteran atau ilmu kesehatan. Nah, sekarang kita bicara tentang etika kedokteran ya. Etika kedokteran adalah aturan yang berisi pedoman moral bagi dokter tentang bagaimana seorang dokter harus berpikiran, harus berbahasa, dan bersikap yang baik serta patut baik terhadap pasien atau keluarga pasien, kepada teman sejawatnya serta masyarakatnya, supaya terwujud ketenangan, terwujud kedamaian, ketentraman dan kebahagiaan baik buat pasien dan juga buat pribadi dokter itu sendiri dalam setiap melaksanakan profesinya. Jadi nilai yang akan dibawa sama dokter ketika dia melaksanakan atau menjalankan profesinya, yaitu dia mendapatkan ketenangan, kedamaian, ketentraman, kebahagiaan ketika melakukan profesi atau menjalankan profesinya. Itulah yang disebut dengan etika kedokteran. Profesi dokter adalah profesi mulia atau dalam bahasa hukumnya, bahasa Yunaninya officium nobile ya. Kenapa dokter disebut profesi mulia? Dan kemuliaan itu harus tetap dijaga. Mulia itu artinya terhormat. Terhormat itu menghormati orang lain, dimulai dengan pikiran yang baik ya, jelas dilakukan dengan berbuat baik,
berkata sopan, berlaku santun, mempunyai empati atau merasakan apa yang orang lain rasakan, merasakan apa yang pasien rasakan, dan bersifat simpati serta berjiwa sosial ya. Sedangkan profesi itu adalah pekerjaan yang lebih mementingkan pengabdian dan pengorbanan. Sekali lagi, lebih mementingkan pengabdian dan pengorbanan demi kemanusiaan daripada sekedar jasa atau upah. Ya, jagalah kemuliaan profesi dokter dengan membaca, mempelajari, memahami, dan melaksanakan kode etik kedokteran yang terdiri dari 21 pasal ya. Inti kandungan dari kode etik kedokteran itu tertuang dalam Sumpah Dokter Indonesia. Sumpah Dokter Indonesia itu ada beberapa poin ya, ada 12 poin ya, dimana isinya pertama, membaktikan hidup untuk kepentingan kemanusiaan, akan menjalani tugas secara terhormat dan bersusila, akan memelihara martabat profesi dokter, akan selalu menjaga rahasia profesi, walau diancam tidak akan melakukan hal yang bertentangan dengan peri kemanusiaan, akan menghormati insan mulai saat konsepsi, akan mengutamakan kesehatan pasien, tidak akan terpengaruh oleh sara dan jenis penyakit apapun, akan hormat dan berterima kasih pada guru-guru ya. Terus teman sejawat akan dianggap sebagai saudara kandung, berjanji mentaati dan mengamalkan kode etik, berjanji mempertaruhkan kehormatan diri. Artinya sumpah dokter itu diawali dengan demi Allah saya bersumpah, dan diakhiri dengan berjanji akan mentaati, mengamalkan kode etik, dan berjanji mempertaruhkan kehormatan diri. Sebagai kesimpulan bahwa intisari dari kode etik kedokteran adalah Sumpah Dokter Indonesia, dan Sumpah Dokter Indonesia adalah implementasi atau pelaksanaan dari konsep bertuhanannya seorang dokter yang sesungguhnya. Artinya Sumpah Dokter adalah implementasi dari konsep berketuhanan dokter yang sesungguhnya adalah dokter yang melaksanakan kode etik Sumpah Dokter itu Indonesia itu sendiri. Dokter yang melaksanakan Sumpah Dokter Indonesia sesungguhnya sedang melakukan perlindungan bagi dirinya sendiri dari segala tuntutan, tuduhan, dugaan malpraktek medik. Itu aja mungkin yang bisa sampaikan mengenai kode etik kedokteran. Mudah-mudahan kita dalam melaksanakan tugas sebagai dokter atau sebagai tenaga kesehatan lainnya tidak melupakan etika yang merupakan bagian terpenting dalam pelaksanaan praktek kedokteran atau praktek pelayanan kesehatan lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.